Iya, iya. Itu persentasenya hanya sekitar ya enggak sampai Iya, iya, iya. 10%. Lebih besar mereka yang melakukan Mandiri. pembongkaran secara mandiri daripada yang kami bongkar secara Dibongkar paksa. sendiri ya. Di beberapa tempat itu rata-rata pedagang melakukan pembongkaran secara mandiri setelah dilakukan pendekatan secara humanis. Pasti dilakukan. Itu ada sekitar 50 pasar. Tapi yang terdata di kami yang dikelola oleh PD Pasar itu 25 pasar. 25. Kalau pedagang tidak masuk pasar, pasar ini akan mati. Tapi kalau pedagang kembali ke pasar, akhirnya masyarakat akan kembali ke pasar untuk berbelanja. Jadi ya, kembali lagi bersama Terkin.id. Sini bersama dengan Bapak Rusli. Iya, baik. Iya, ya, betul. Direktur Operasional Perumda Pasar Kota Makassar. Nah, akhir-akhir ini di Kota Makassar cukup menarik ya. Dan tidak seperti sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa mungkin di pemerintahan manapun kita melihat di Makassar ini sangat rutin melakukan penertiban, baik itu kepada pedagang di pasar yang mengganggu kondisi pasar di jalan, pasung-pasung yang menguasai pasung-pasung yang ada di Kota Makassar bahkan yang sudah puluhan tahun dan salah satunya mungkin adalah pasung yang ada di pasar itu sendiri. Nah, untuk di PD Pasar sendiri Pak, bagaimana Perumda Pasar melihat persoalan ini? Baik Bu, kalau kami dari Perumda Pasar melihat keinginan pemerintah Kota Makassar akhir-akhir ini bagaimana menata tempat-tempat fasilitas umum yang ada di Kota Makassar supaya bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Ini sangat bagus kalau menurut kami. Pemerintah Kota Makassar akhir-akhir ini intens melakukan penertiban di setiap wilayah. Akhirnya kami dari Perumda Pasar bagaimana ikut mensukseskan itu. Pun di pasar-pasar kami lakukan penertiban seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Sementara ketika pemerintah Kota Makassar melakukan penertiban, yang kami lakukan dari Perumda adalah bagaimana menyiapkan relokasi pedagang. Artinya pedagang-pedagang yang terdampak dari penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, ini kami sudah siapkan tempat. Betul yang dibahasakan Pak Wali Kota Makassar selama ini bahwa kami tidak melarang pedagang untuk berjualan, tetapi di tempat yang memang ditentukan. Dan betul bahwa di setiap penertiban kami selalu hadir, menyiapkan tempat relokasi pedagang-pedagang yang terdampak daripada penertiban itu sendiri. Mengapa penertiban itu sangat perlu Pak? Kira-kira tujuan utamanya seperti apa nih? Saya pikir ini sangat dibutuhkan memang untuk Kota Makassar, kota yang besar seperti ini. Penertiban itu memang selayaknya harus dilakukan. Karena kapan tidak ditertibkan, artinya sesuatu yang tidak tertib itu harus ditertibkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana supaya penampilan Kota Makassar ini bisa lebih indah dan tempat-tempat yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat umum itu dikembalikan untuk dinikmati, jangan dikuasai oleh segelintir orang saja seperti trotoar yang selama ini ditempati berjualan, padahal ini kan sebenarnya pasum fasilitas umum yang menjadi hak dari seluruh warga Kota Makassar untuk menikmati itu. Tapi dinikmati oleh oknum. Akhirnya pemerintah Kota Makassar melakukan penertiban agar semua fasilitas-fasilitas umum yang ada ini bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya. Saya pikir ini sangat bagus langkah yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana agar supaya Kota Makassar ini bisa kelihatan bersih, rapi, dan indah. Di beberapa tempat yang dilakukan penertiban, termasuk di wilayah-wilayah pasar yang ada, itu seperti di pasar Panampu, kalau dulunya itu menjadi biang kemacetan, sekarang alhamdulillah sudah bagus. Pedagang yang berjualan di pinggir jalan, yang menutup jalan, ini sekarang sudah kita masukkan di dalam pasar, sehingga arus lalu lintas di sekitar
Pasar Pandampu ini sudah bagus. Begitu juga di pasar-pasar lain seperti Pasar Pabembaeng yang dulunya bikin selalu macet setiap pagi, Kalimbu setiap hari, Terong itu selalu macet. Alhamdulillah dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota berkolaborasi dengan beberapa stakeholder termasuk Perumda Pasar, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi tidak sedikit juga yang mengalami kekhawatiran dengan adanya penertiban itu, Pak. Kira-kira seperti apa strategi yang dilakukan dari PD Pasar sendiri untuk mensiasati dari kekhawatiran yang ada itu? Iya. Jadi kalau untuk sewilayah penduduk itu sebenarnya agak gampang dilakukan penertiban karena sifatnya bukan tempat pencahariannya mereka. Tapi kalau di pasar, di wilayah sekitar pasar, ini agak riskan memang karena pedagang ini adalah bagaimana mempertahankan tempat berjualannya. Kalau mereka selalu ngomong itu, piring saya ini kau pecahkan, Pak. Padahal sebenarnya pemerintah tidak melarang untuk berjualan. Pemerintah tidak melarang untuk mencari rezeki, tetapi di tempat-tempat yang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Nah, silakan masuk ke dalam pasar dan alhamdulillah setelah kita lakukan pendekatan karena gejolak itu sebenarnya kalau kita mau melakukan penertiban besar. Tapi dengan cara yang humanis yang dilakukan selama ini, akhirnya beberapa tempat itu pedagang, masyarakat akhirnya mereka melakukan secara mandiri. Ada banyak juga yang melakukan secara mandiri, Pak. Lebih besar yang melakukan, artinya dari jumlah daripada yang ditertibkan secara paksa, itu persentasenya hanya sekitar tidak sampai 10%. Lebih besar mereka yang melakukan pembongkaran secara mandiri daripada yang kami bongkar secara paksa. Di beberapa tempat itu rata-rata pedagang melakukan pembongkaran secara mandiri setelah dilakukan pendekatan secara humanis. Pasti dilakukan dialog juga atau diskusi ya? Ya, jadi prosesnya panjang, Bu. Prosesnya panjang. Kami selalu mensosialisasikan bahwa tempat itu adalah tempat umum yang sudah tidak boleh lagi ditempati berjualan. Selain itu, proses selanjutnya kami lakukan pemberian surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, peringatan ketiga, dan terakhir kami akan memberikan waktu untuk melakukan proses pembongkaran secara mandiri. Dan itu rata-rata mereka lakukan itu, Bu. Pernah nggak sih, Pak, ada di antara mereka ini yang sampai melakukan perlawanan atau seperti apa? Secara keseluruhan masyarakat kita sudah sadar akan hal itu. Tapi gejolak-gejolak itu ya biasa lah kalau di lapangan ada bahasa-bahasa. Tapi itu tidak menjadi satu persoalan yang bisa menjadi masalah besar. Salah satunya tuh, Pak, seperti apa yang gejolak? Hanya sebatas berteriak, tolong jangan piring saya. Iya, tapi kalau katakanlah dilema juga memang. Iya, dilema. Tolong jangan pecahkan piring saya, cuman dalam bahasa seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk perlawanan yang sampai adu jotos itu alhamdulillah selama ini tidak pernah terjadi. Karena itu tadi sebelum kali ini melakukan penertiban, jauh sebelumnya kami melakukan sosialisasi, pemberian surat peringatan dan memberikan waktu untuk mereka melakukan pembongkaran secara mandiri. Terus seperti apa sinerginya, Pak, antara pemerintah Kota Makassar sendiri, Satpol PP dan juga instansi terkait dalam proses penertiban selama ini? Ya, jadi pemerintah Kota Makassar memang selama ini selalu menjalin koordinasi, berkolaborasi dengan beberapa stake seperti PD Pasar termasuk. Yang paling utama itu adalah Satpol PP dan pemerintah wilayah dalam hal ini kecamatan, kelurahan, RT RW pun kami libatkan dalam bagaimana menata Kota Makassar ini agar supaya bisa kelihatan bersih, rapi, dan indah. Berarti mereka ini ikut terlibat semua, Pak, ya, bersinergi semua ya? Iya. Jadi dalam setiap kegiatan penertiban, ini semuanya terlibat. Kolektif ya, Pak? Iya, kolektif. Bukan cuma dari pemerintah wilayah seperti camat, lurah, RT, RW. Biar meskipun dari dinas-dinas lain terkait seperti PU, dinas kebakaran, kesehatan juga terlibat. Berarti semua bersinergi, Pak, ya? Semua bersinergi. Dinas-dinas lain dan juga Perumda Pasar itu sendiri. Iya, semua ikut di dalam hal bagaimana agar supaya
eh, keindahan yang diinginkan oleh Kota Makassar ini, pemerintah Kota Makassar ini bisa berjalan dengan baik. Pak, ada berapa pasar sih di Makassar? Ya. Kalau pasar itu sebenarnya banyak di pasar itu. Banyak ya. Pasar itu ada sekitar 50 pasar. Tapi yang terdata di kami yang dikelola oleh PD Pasar itu 25 pasar. 25 pasar. Iya. Termasuk di dalamnya ada pasar darurat, ada pasar, ya ada beberapa pasar darurat lah dari 25 pasar itu. Tapi secara keseluruhan ada 50 pasar yang ada. Nah inilah yang menjadi tugas kami bagaimana mengelola pasar ini sehingga tidak menjadi biang kemacetan, tidak menjadi biang tempat sampah lah ceritanya atau jadi apa di situ ya. Pak, tadi ada 50-an ya pasar, tapi ada 25 yang dikelola oleh Perumda Pasar. Kira-kira seperti apa untuk edukasi ke pasar-pasar lain, Pak, yang tidak dikelola oleh Perumda ini, supaya tidak ikut seperti yang kita inginkan kan, tidak kotor, tidak sehat, atau seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya kalau yang kami kelola ini memang edukasi, selalu kami memberikan edukasi yang bagus ke baik itu pedagang maupun pengelola yang ada. Tapi di beberapa pasar yang memang bukan ranahnya Perumda Pasar, itu ada pengelolanya sendiri. Ada pengelolanya. Tetap komunikasi itu selalu ada, dan teman-teman kami di lapangan selalu turun untuk memberikan informasi bagaimana tata kelola pasar yang baik, bagaimana menata pasar ini sehingga bisa kelihatan bersih dari sampah dan lain-lain. Oke. Yang terakhir, Pak, mungkin ada pesannya dan harapan kepada para pedagang agar penataan pasar berjalan baik tanpa mengurangi aktivitas perekonomian di tengah masyarakat. Iya. Jadi harapan kami terkait masalah penertiban di beberapa tempat, tolong teman-teman pedagang kita sama-sama mengertilah bahwa tempat yang ditempati selama ini, katakanlah memang itu adalah fasilitas umum, sudah jangan lagi kita tempati untuk berjualan. Mari kita sama-sama masuk ke pasar. Mari kita sama-sama bagaimana membuat pasar ini kembali menjadi tempat berbelanja yang diminati oleh masyarakat. Karena kenapa? Jadi kami menghimbau kepada seluruh pedagang yang ada di Kota Makassar, mari kita sama-sama kembali ke pasar untuk berjualan. Jangan kembali ke jalan benar. Jangan lagi berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Ya. Ini Pak, tadi kelupaan soal relokasi para pedagang ini, sudah ada berapa, di mana saja yang mereka relokasi ini yang terdampak gitu, Pak? Ya, jadi kalau terkait masalah relokasi memang mungkin menjadi tugas pokok atau pekerjaan kami di PD Pasar bagaimana menyiapkan tempat atau relokasi pedagang yang terimbas dari penertiban yang ada. Seperti contoh, penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar di wilayah Veteran itu kami sudah siapkan 3 pasar. Pasar Malengke, Pasar Kalimbu, Pasar Terong, dan Kerung-Kerung. Itu diarahkan ke Malengkeri itu. Iya. Tapi itu yang diarahkan ke Malengkeri itu bukan pedagang, itu hanya mobil. Mobil yang membongkar. Mobil yang melakukan pembongkaran di situ, itu kita arahkan ke Malengkeri. Karena kalau mau dimasukkan di dalam pasar 300 mobil pasti tidak muat. Makanya mobil bongkar muat ini diarahkan ke Malengkeri. Sementara pedagangnya kami arahkan ke 3 pasar. Pasar Kalimbu, Terong, dan Kerung-Kerung. Kemarin di Maipa juga dilakukan penertibannya. Maipa dan sekitarnya, di sekitar pantai. Kami menyiapkan tempat relokasi di pasar Kampung Baru. Nah, pun juga di penertiban terakhir itu di pedagang kelapa yang di Benteng Rotterdam, kami dari Perumda Pasar menyiapkan tenan, malah menyiapkan tempat yang nyaman untuk berjualan. Mana itu, Pak? Di pasar Kampung Baru. Jadi kalau mau minum kelapa muda, air kelapa muda sekarang di Kota Makassar, tidak usah jauh-jauh, langsung ke pasar Kampung Baru, semua sudah tertata dengan rapi. Polres Pelabuhan itu, depan Pak? Polres Pelabuhan itu ada promosi di situ. lagi. Promosi. Di situ sudah tertata dengan baik, Bu. Dan insya Allah ke depan
kami akan membuat ada namanya kuliner malam. Jadi pedagang-pedagang yang terimbas daripada penertiban, kami akan relokasi ke Pasar Kampung Baru dengan adanya pasar kuliner malam. Oh, jadi kan berarti itu bagus dong karena memberikan apa ya perputaran ekonomi yang ini lagi buat para pedagang itu. Iya, itu tadi bahwa kami ini sebenarnya memang pemerintah Kota Makassar itu tidak melarang mereka berjualan, tapi di tempat-tempat yang ditentukan seperti di Pasar Kampung Baru itu. Di Pasar Kampung Baru ini nanti Bu, bagus. Kami akan siapkan tenan-tenan khusus untuk penjual kelapa. Nanti kami siapkan tenan khusus untuk pedagang kaki lima untuk berjualan. Jadi di situ ada kuliner malam namanya. Mereka gratis Pak atau seperti apa? Untuk beberapa waktu depan kami gratiskan. Untuk mereka. Kapan rencananya Pak? Ini sudah berjalan. Oh sudah. Sudah berjalan. Untuk pedagang kelapa yang ditertibkan dari Benteng Rotterdam, alhamdulillah 20 pedagang ini semuanya sudah masuk. Kemarin kami sudah cek, ternyata dia bilang pedagangnya sudah ngomong, Pak, terima kasih banyak Pak. Kami sudah direlokasi di sini. Pun juga di sini tidak terlalu jauh dari tempat kami berjualan kemarin. Yang kedua ternyata juga di sini banyak juga pembeli yang datang itu. Artinya kan tinggal anu saja nanti seperti apa penataannya nanti kan. Supaya mereka tidak ini lagi menyebabkan kemacetan dan apa sampah ya. Saya pikir ini selalu kami informasikan, kami selalu memberitahukan kepada pedagang bahwa ke depan di wilayah Pasar Kampung Baru itu akan sebenarnya ya kan itu ditutup, bukan lagi jalur jalan itu. Jadi akan dikelola nanti secara baik sehingga menjadi tempat pusat kuliner di Kota Makassar. Sehingga kalau ada tamu dari luar atau masyarakat sekitar yang mau menikmati kuliner di Kota Makassar ya datang saja ke Pasar Kampung tetap Baru. Nanti bersinergi juga dengan dinas terkait ya bagaimana pendampingannya dari cara penyajian atau seperti apalagi tadi dikatakan bahwa akan dijadikan salah satu tempat untuk kuliner nanti, ikon kuliner di Makassar ya Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Baik, Bu, atas penjelasannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.